Tingkah laku prososial. Menurut Baron Birnbaum-Scobie 2008, tingkah laku prososial merupakan suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan akan melibatkan suatu risiko bagi orang yang menolong. Konsep-konsep dasar. Yang pertama, perilaku prososial, yaitu perilaku seseorang yang bertujuan untuk menolong orang lain tanpa mendapatkan keuntungan langsung. Kamu kenapa, Nur? Ceritalah. Aku nggak suka. Mereka selalu gangguinku. Terus tugasku juga disobek. Dan mereka juga ngata-ngatain aku, kampungan, itu. Ya udah, sabar aja. Tapi aku selalu ngerasa aku tuh sendiri. Kamu nggak sendiri kok, ada kami, ada teman-teman yang lain. Kamu punya kita. Ada kita. Makasih ya. A few moments later. Yang kedua, altruisme, yaitu perilaku yang dimotivasi oleh niat tak mementingkan diri sendiri untuk kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, perilaku heroik, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh keberanian untuk mengambil risiko untuk mencapai tujuan yang bernilai sosial. Teori empati. Empati merupakan respons yang kompleks meliputi komponen afektif dan kognitif. Yang pertama, hipotesis empati altruistik. Perhatian yang empatik yang dirasakan seseorang terhadap penderitaan orang lain akan menghasilkan motivasi untuk mengurangi penderitaan orang tersebut. Yang kedua, model mengurangi perasaan negatif, negative state relief model. Orang menolong untuk mengurangi perasaan negatif akibat melihat penderitaan orang lain. Yang ketiga, hipotesis kenangan empatik, empathic joy hypothesis. Seseorang akan menolong bila ia memperkirakan dapat ikut merasakan kebahagiaan orang yang akan ditolong atas pertolongan yang diberikannya. Apa itu bystander effect? Bystander effect adalah suatu hal yang terjadi saat kehadiran orang lain membuat seseorang mengurungkan niat untuk membantu orang lain dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Bystander effect merupakan istilah yang menjadi terkenal setelah konsep tersebut dikemukakan oleh psikolog sosial Bill Platten dan John Darley. Konsep ini dikembangkan dari kasus pembunuhan Catherine atau Kitty Genovese yang terjadi pada tahun 1964 di New York City. Kala itu, Genovese diserang hingga meninggal di luar apartemennya dan tetangganya yang melihat ataupun mendengar teriakannya tidak berhasil untuk segera mencegahnya. Bahkan, sekedar menelpon pihak berwajib dilakukan seseorang sekitar 30 menit sejak Genovese pertama diserang. Makin banyak jumlah bystander, makin berkurang bantuan yang ditawarkan. Mengapa bystander effect dapat terjadi? Platten dan Darley kemudian mendapati bahwa kejadian yang menimpa Genovese tersebut disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama, adanya difusi tanggung jawab yang merupakan akibat dari kehadiran orang-orang lain. Oleh karena kehadiran orang-orang lain tersebut, seseorang yang turut melihat atau mendengar sebuah kejadian yang memerlukan pertolongan tidak begitu merasa butuh untuk melakukan sesuatu. Sebab melakukan sesuatu
untuk bertindak dalam langkah-langkah yang dianggap benar dan dapat diterima secara sosial. Kehadiran orang lain menyebabkan seseorang yang turut melihat atau mendengar sebuah kejadian yang memerlukan pertolongan tidak langsung memberikan bantuan, melainkan memperhatikan reaksi dari orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Jika orang lain tidak melakukan apapun, seseorang individu biasanya mengartikannya sebagai penanda bahwa tidak dibutuhkannya suatu reaksi apapun. Tanggapan terhadap keadaan darurat menurut Baron Byron Brainscombe 2008, beberapa alasan mengapa bystander kadang-kadang menolong, kadang-kadang tidak menolong. Yang pertama, karena adanya penyebaran tanggung jawab. Dan yang kedua, ketika dihadapkan pada situasi darurat, seseorang bystander harus melewati 5 langkah penting yang meliputi pengambilan keputusan yang dapat menghambat atau meningkatkan kecenderungan dari respon sosial. Dan yang ketiga, tindakan prososial paling terjadi ketika bystander merasakan ketertarikan pada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang keempat, pengalaman dengan model prososial dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir, mempertimbangkan motivasi lain yang muncul. Tahap-tahap perilaku sosial menolong pada keadaan darurat. 5 tahapan krusial apakah menolong atau tidak menurut Latane dan Darley pada tahun 1970. Yang pertama, langkah 1, menyadari adanya keadaan darurat atau keadaan yang terjadi tidak menurut jadwal. Langkah kedua, menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. Yang ketiga, langkahnya yaitu mengasumsikan bahwa menolong adalah sebuah tanggung jawab. Yang keempat, langkahnya adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan langkah kelima, mengambil keputusan untuk menolong atau tidak. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku prososial. Yang pertama yaitu empati. Yang kedua, daya tarik. Sejauh mana bystander mengevaluasi korban secara positif. Yang ketiga, atribusi. Atribusi yang dibuat oleh bystander mengenai apakah korban bertanggung jawab atau tidak terhadap hal yang menimpanya. Dan yang keempat yaitu model-model prososial, yaitu keberadaan bystander yang menolong memberi model sosial yang kuat dan dari hasilnya adalah suatu peningkatan dalam tingkah laku menolong di antara bystander lainnya. Efek emosi dalam perilaku prososial. Emosi seseorang dapat mempengaruhi perilaku dalam hal ini, apakah mereka akan menawarkan bantuan atau tidak. Yang pertama yaitu emosi positif dan tingkah laku prososial. Jika pertolongan sangat jelas dibutuhkan dan menolong tidak melibatkan konsekuensi negatif untuk penolong. Emosi positif meningkatkan kemungkinan terjadinya respons prososial. Yang kedua yaitu emosi negatif dan tingkah laku prososial. Ketika Anda berada dalam suasana hati yang buruk serta Anda sedang memusatkan perhatian pada diri sendiri dan pada masalah-masalah Anda sendiri, maka akan cenderung untuk tidak menolong seseorang yang membutuhkan. Memiliki emosi yang baik dapat meningkatkan rasa ingin menolong karena 1. Emosi yang baik membuat kita selalu memiliki sisi kehidupan yang cerah. Kita selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari orang lain. Jika kita merasa senang, seseorang yang terlihat ceroboh dan mengganggu akan terlihat sebagai orang yang layak untuk ditolong. Yang kedua, menolong
menolong mempersepsikan dalam sebagai tempat yang adil dan percaya bahwa tingkah laku yang baik diberi imbalan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Orang yang menolong mengekspresikan kepercayaan setiap orang yang bertanggung jawab untuk melakukan yang lebih baik. Yang keempat, locus of control internal, yaitu kepercayaan individual bahwa memilih untuk bertingkah laku dalam cara memaksimalkan hasil akhir. Yang terakhir, yang kelima, egosentrisme rendah. Orang yang menolong tidak bermaksud untuk menjadi egosentris, self-absorbed dan kompetitif. Kesukarelaan motivasi untuk memberikan pertolongan jangka panjang. Motif untuk sukarela menurut Query dan Sinclair tahun 1999 dalam Baron Byrne Branscombe 2006 telah mengidentifikasikan adanya 6 fungsi dasar yang berlaku pada para pekerja sukarela seperti berikut. Ada 6, yaitu 1 fungsi nilai, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi karir, yang kelima fungsi sosial, yang keenam fungsi perlindungan. Bekerja sukarela, yaitu sukarelawan cenderung untuk memiliki kadar empati yang tinggi, terutama dilakukan pengambilan perspektif, perhatian yang empatik dan distress pribadi. Selanjutnya, siapa yang akan ditolong, yaitu 1 gender, yang kedua orang yang meminta pertolongan. Bagaimana orang menerima pertolongan? 1. Menerima pertolongan dapat ditunjukkan bahwa seseorang memiliki ketidakmampuan dalam hal tertentu. Yang kedua, selain itu juga dapat menimbulkan perasaan hutang budi kepada penolong. Meningkatkan tingkah laku prososial. 1. Meningkatkan tingkah laku menolong dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran individu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan amal. Yang ketiga, pola asuh dan pendidikan sekolah.